Kemudian tiba-tiba sang istrinya aja, udah mas tolong antar adik, pada dia perempuan ya, naik mobil bareng, apalagi naik motor bareng gitu ya, tidak boleh. Ya ini hati-hati. Kalaupun nanti akan terjadi hal seperti itu, sebaiknya ada yang ketiga, yang itu mereka adalah mahram kita, mungkin kita ngajak anak kita atau siapapun ya. Coba kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau anaknya tadi itu laki-laki, kan nggak perlu. Leres. Kalau perempuan memang, kalau perempuan memang walinya nggak bisa dari ayah biologisnya, tetapi melalui wali hakim. Tapi ini anaknya kebetulan laki-laki, terus kawin kan nggak perlu wali. Kalau laki-laki. Terus statusnya gimana? Bagi suami istri yang lama sudah menikah tapi tidak punya keturunan, akhirnya dia memilih bayi tabung sehingga ini tidak jelas nanti nasabnya ikut siapa, karena kan itu ditanamkan menurut teknologi. Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Kalau tadi zina ya, sepasang ini zina terus sampai hamil, cuma kemudian tidak menikah sampai bayinya lahir. Nah itu kan memang binnya ke ibunya. Nah itu dari sisi nafkah itu lakinya itu wajib menafkahi anaknya, kan tidak menikah gitu. Yang menghamil tadi. Iya, yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah Masjid Tuhan Selain Allah, mari kita awali silaturahim dan majelis taklim kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tentunya yang juga salat dan salam kita senantiasa haturkan pada junjungan kita, kasih kita, teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para istilahnya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah mengikuti Islam. Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya tidak hentinya kita senantiasa membuat Allah ya, apalagi di majelis yang mulia seperti ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita, dan atas putra putri kita semua. Allahumma amin. Dan tentunya kita juga doakan saudara kita, khususnya jamaah ya Masjid Ukhwah Islamiyah ini, semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera buat yang sakit ya. Semoga Allah berikan jalan keluar yang terbaik buat mereka yang diuji oleh masalah-masalah kehidupan. Dan Bapak Ibu, pada kesempatan yang kali ini kita juga kirimkan Al-Fatihah pertama ke istri Mas Miftah, yang kedua untuk bapak mertua dari Ustaz Ilman ya. Khususan ila ruhi almarhumah istri Mas Miftah, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa'fanha wa akrim nujulaha wa wasiqaha. Wa khususan ila ruhi bapak mertua Ustaz Ilman, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu wa akrim nujulahu wa adkhilhul jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar wa na'udzubika min adzabil qabr. Lahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Bapak Ibu jamaah Masjid Wassalam Allah, pada kesempatan malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-1160 ya, terkait dengan bab seorang istri yang ditinggal oleh suaminya tanpa berita. Sebelumnya kita semua tahu ya, pada saat jenengan semua menikah ya, kita semua menikah.
termasuk tabut dan sebagainya, itu kita mendapatkan surat nikah. Istri dapat, suami dapat, gitu ya. Kemudian di buku nikah itu di halaman pertama ya, itu ada di lembar pertama, halaman pertama ada yang namanya sigot taklid. Ya, itu ada 4 hal yang sampai ke situ. Jika seorang suami meninggalkan istri 2 tahun ya, berturut-turut ya. Kemudian yang kedua, jika suami tidak memberikan nafkah wajib ya, nafkah dan batin ya. Kemudian yang ketiga, jika suami selama 60 hari tidak mengindahkan, tidak berumah atau bersetubuh dengan istrinya. Dan yang keempat, apa nih? Intinya kalau itu 4 hal ini kemudian dilakukan dan istri tidak ridho, maka istri cukup membayar uang 10.000 kepada hakim, maka jatuh talak yang pertama. Yaitu di psikotape, artinya itu bisa menjadikan suatu pijakan yang tentunya ternyata kalau kita perhatikan di sini itu sudah menjadi satu modifikasi terkait dengan beberapa hadis nih. Karena sesungguhnya nanti kita jumpai ternyata di dalam hadis ini semua sepakat bukan 2 tahun tapi 4 tahun, gitu ya. Kemudian di dalam hadis pula tidak semua sepakat bahwa bukan 60 hari tapi 40 hari. Kalau jenengan membayarkan istri 40 hari tidak pernah disentuh, kemudian istri tidak ridho, gitu ya, itu boleh mengajukan fasakh atau istilahnya gugatan cerai. Gitu ya. Baik, coba kita perhatikan. Bapak Ibu, hadis yang ke-1160. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar, dari Umar radhiyallahu anhu, jadi Umar bin Khattab dan ini. Fi imratil mafqudin, tentang seorang istri yang ditinggal suaminya tanpa berita. Ya. Tarabbasu arba'a sinina, ya. Ia menunggu 4 tahun. Ya. Tsumma taqtadda arba'atan asyhurin wa asyra. Ya. Kemudian dia menghitung idahnya 4 bulan 10 hari. Ya, ini hadis yang pertama. Jadi kalau ada seorang istri kemudian ditinggal suaminya tanpa berita, ya, entah itu kemana suaminya, entah pergi dengan siapapun atau mungkin mengembara ya, atau pergi kemanapun, tidak memberikan berita pada sang istri selama 4 tahun, gitu ya, maka terhitung saat itu sudah jatuh talak. Kemudian sang istri masa idahnya tetap 40 hari 10 bulan, yang 4 bulan 10 hari maknanya. Akhrajahu Malik wa Syafi'i. Jadi hadis diriwayatkan Imam Malik dan Imam Syafi'i. Kemudian dikuatkan lagi pada hadis yang berikutnya, yakni hadis yang ke-1161. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Mughirah ibnu Syu'bah, dari sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata. Apa yang dikatakan qala, bersabda Rasulullah SAW, ya Rasulullah SAW. Apa yang Rasul sabdakan? Imra'atu mafqudin imra'atu hatta ya'tiyaha bayan. Jadi istri yang ditinggal suaminya tanpa berita tetap menjadi istrinya, ya, suami yang pergi tadi hingga datang kepadanya satu berita. Kalau tentunya sampai berita itu, kemudian kalau sampai 4 tahun tidak ada berita, maka itu otomatis jatuh talak. Baik Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke sini, saya ingin sedikit menyinggung satu kisah. Ada seorang sahabiah yang dia satu ketika mimpi, ya, ini hati-hati Bapak ya, kalau jangan nanti ada orang yang datang kepada jenengan kemudian menceritakan mimpinya, tolong maknai yang baik walaupun mimpi buruk. Jadi dikisahkan seorang wanita, ini suaminya pergi, lama nggak ada kabar. Tiba-tiba satu malam beliau bermimpi, rumahnya ini pintunya retak dan pecah dindingnya. Ya, karena saat itu Rasulullah sudah setong, ada adalah Abu Bakar. Maka menemui Rasul ada di zaman Rasulullah ini sahabiah. Karena tidak berjumpa dengan Rasulullah, hanya berjumpa dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, engkau adalah sahabat mulia Rasulullah ya. Semalam saya bermimpi bahwa rumah saya ini pintunya jebol dan dindingnya retak pernah. Apa itu? Sallallahu. Abu Bakar dengan bicaranya apa ini? Wahai ibunda,
bergembiralah karena sebentar lagi suamimu akan pulang dengan selamat. Ternyata betul. Dalam hitungan hari akhirnya suaminya pulang dan selamat gitu ya. Selesai ya kisahnya. Setelah berapa hari di rumah, mungkin dikisahkan berapa bulan di rumah ini, kemudian suaminya ini pergi lagi. Dan waktu yang cukup lama juga. Dan pada waktu yang kesekian mimpi yang sama. Yang mimpi baru pintunya jebol dan kemudian dindingnya pecah retaklah. Dan berjumpa Rasulullah, tidak berjumpa juga dengan Abu Bakar. Akhirnya berjumpa dengan Umar bin Khattab. Yang berbeda Umar seperti apa? Wahai Umar, engkau juga sahabat Rasul yang mulia. Saya semalam bermimpi, gitu ya, bahwa pintu rumahku jebol dan dindingku retak. Ini firasat. Dan saya bahasa Umar, wah itu suamimu celaka. Ternyata betul. Dalam hitungan hari dia mendapatkan suaminya meninggal. Maka begitu ini diceritakan pada Rasulullah mengingatkan pada mereka berdua. Ketahuilah wahai saudaraku, jika ada yang bermimpi, entah kita sendiri ya, atau ada orang cerita pada kita, apapun mimpinya, kita harus maknai dengan satu kebaikan. Ya, kalau ada yang datang, wah saya semalam mimpi digigit ular, oh baik. Ketiban cecek, oh baik. Udah ceritakan baik aja sebagainya. Karena itu, ya, karena di sana akan berikan satu kesan yang mendalam pada yang mimpi ini, sehingga nanti akan menjadi doa dan menjadi prasangka seperti prasangka daripada Allah. Baik, ini sedikit blending karena kaitannya dengan seorang wanita yang ditinggal pergi suaminya. Sehingga Bapak Ibu, dua hadis ini jelas bahwa seorang wanita jika ditinggal suaminya selama 4 tahun, maka itu jatuh talak yang pertama. Kemudian menghitung masa iddahnya dan setelah itu boleh menikah dengan laki-laki lain. Ya. Kemudian kisah yang hadis yang kedua itu menguatkan saja selama waktu 4 tahun ini itu si istri menjadi statusnya menjadi istri sang suaminya sampai dapat kabar berita. Artinya kalau sebelum 4 tahun ternyata dapat berita suaminya meninggal berarti selesai. Gini ya. Tapi kalau nggak ada kabar sampai 4 tahun maka satu berlaku otomatis jatuh talak. Baik. Sehingga Bapak Ibu ini gimana kalau misalnya terjadi pada saat sang suami ini pergi selama 4 tahun, kemudian maka secara hukum istri sudah jatuh talak ya, dan kemudian sang istri sudah melakukan masa iddah 4 bulan 10 hari. Setelah itu sang istri menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah dengan laki-laki lain, ternyata suaminya datang. Ada banyak jangan kait. Apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Ya, jadi yang sudah seperti ini hanya dikasih pilihan pada suami keduanya. Sama lagi, jadi ini sang istri sudah ditinggal 4 tahun, kemudian sudah melalui masa iddah dan nikah dengan laki-laki lain. Ternyata suami pertamanya datang. Ya. Kemudian apa hukumnya? Ini ternyata sang suami kedua ini dikasih pilihan. Artinya melepaskan istrinya untuk kembali pada suami pertama, berarti dia telah memilih mahar. Atau dia tetap mempertahankan atau boleh tetap istrinya menjadi istri. Artinya berarti otomatis istri suami yang pertama selesai. Ngerti ya? Jadi jelas sekali. Jadi disebutkan di sini dalam sebuah kitab Al-Ihtiyat ya. Ya ini ada seorang perempuan ya. Setelah ditinggal 4 tahun kemudian masa iddahnya habis ya. Setelah itu beliau menikah dengan laki-laki ini. Kemudian setelah itu datanglah suaminya ya, entah itu siapa tersebut dari tangga. Maka di situ ada satu pilihan, yakni tadi istrinya atau maharnya. Kemudian jika suami pertama datang, maka ia diberikan pilihan untuk memilih istrinya atau maharnya. Baik, nanti Bapak ya, ini jelas sekali. Baik, jadi masalah ini jelas sudah selesai. Kita masuk lagi pada satu masalah yang berikutnya, yakni terkait dengan suami laki-laki atau perempuan yang dilarang tinggal serumah atau bahkan dilarang pergi sendirian. Ini nanti menjadi hukum. Menurut saya kalau jenengan tidak sempat membersamai istri berangkat haji atau umroh, ini hukumnya ngambil dari sini. Jadi dulu Bapak Ibu, bagian Abah Najib ya, atau zaman-zaman saya ingat dulu, orang tua itu kalau mau pergi haji itu bisa butuh waktu hampir 6 bulan gitu ya.
Kenapa? Karena naik kapal. Dan yang terjadi apa? Itu mesti diceraikan oleh suaminya, ditanggal oleh suaminya, kemudian dinikahkan siri dengan kiainya. Tahun-tahun itu seperti itu. Ya, saya itu belum ada fatwa ya dari ulama sedunia ya. Sehingga sang kiai ini akhirnya menjadi wali, menjadi mahramnya wanita-wanita tadi. Gitu ya. Baik, coba kita perhatikan Bapak Ibu. Yang sekarang akhirnya dibolehkan seorang perempuan ya pergi tapi tidak sendirian, kemudian di antara mereka ada yang suami istri ya, atau bahkan nanti banyak wanita yang berangkat umroh ya, bepergian dalam hal ini, kemudian ada seorang laki-laki yang bisa dipercaya, itu boleh menjadi pengawal ya, tapi bukan mahram gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir, dari Jabir radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabitanna rajulun 'inda imratin. Ya, janganlah sesekali seorang laki-laki itu bermalam di rumah seorang perempuan. Illa, kecuali ayyakuna nakihan, ya, kecuali dia telah menikah dengannya. Atau dza mahramin, ya, atau sebagai mahramnya. Jadi ya, hadis riwayat Muslim ya. Jadi Bapak Ibu, ini jelas sekali bahwa sebuah larangan, artinya hukumnya haram seorang laki-laki bermalam di rumah seorang perempuan, ya, apapun alasannya, kecuali dia telah menikah dengannya atau sebagai mahramnya. Baik Bapak Ibu, disebutkan di dalam penjelasannya, mahram adalah orang yang haram menikah dengan perempuan itu secara abadi misalnya, baik dengan sebab nasab atau sebab karena diperbolehkan. Hadis ini menunjukkan bahwa haram bersendirian dengan seorang wanita. Artinya maksud Bapak Ibu, haram abadi. Mahram itu ada dua, mahram abadi dan mahram sementara. Gitu ya. Mahram abadi itu apa? Karena keturunan. Ya, beliau adalah ibu kita, saudara kita dan seterusnya. Ya. Tetapi mahram yang sementara itu karena kita menikah dengan wanita tertentu, maka tentunya ibunya menjadi mahram kita, saudara perempuannya dan mahram kita. Artinya apa? Kita tidak boleh menikah mereka. Ya. Tetapi begitu nanti dengan istri ini selesai entah karena cerai atau karena meninggal, ini sudah tidak lagi jadi mahram. Artinya boleh menikah dengan saudara perempuan dari istri kita. Ini tidak boleh. Artinya tidak boleh gini. Satu gitu ya, karena satu sebab. Nah, ini kan banyak kisah-kisah yang terjadi sehingga terjadi perselingkuhan. Ya, jadi karena ini seolah-olah menjadi adiknya, padahal dia adik ipar gitu ya. Kemudian karena istrinya ini lagi ada urusan luar atau bahkan ya di luar, sehingga dia mengizinkan adik iparnya itu di rumah yang tidak ada orang lain kecuali dia. Itu tidak boleh. Lihat tadi Bapak ya. Atau bahkan yang sering kita jumpai karena dianggap seperti adiknya sendiri ya, adiknya. Memang tidak boleh dinikahi dan mahram karena pernikahan gitu ya. Kemudian tiba-tiba sang istrinya aja, udah Mas tolong antar adik, padahal dia perempuannya, naik mobil bareng, apalagi naik motor bareng gitu ya, tidak boleh. Dia ini hati-hati. Kalaupun nanti akan terjadi hal seperti itu, sebaiknya ada yang ketiga, yang itu mereka adalah mahram kita, mungkin kita ngajak anak kita atau siapapun ya, atau laki-laki lain. Baik, kita lanjutkan. Yang berikutnya, yakni hadis yang ke-1163, yang ini membolehkan seorang laki menyepi dengan satu syarat, ada mahramnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau berdua, yang Abdullah dan Abbas ya. Anin Nabi SAW, dari Nabi Muhammad SAW, qala, beliau bersabda, menyebutkan la yahluwanna rajulun bi imra'atin. Ya, jangan sekali-kali menyebutkan, bahasanya Rasul begitu tegas nih. Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyepi bersama seorang perempuan. La yahluwanna rajulun bi imra'atin. Ya, janganlah sekali-kali seorang laki-laki menyepi bersama seorang perempuan, illa, kecuali ma'a, yang menyertai dia di mahramin, yakni mahramnya. Jadi kecuali bersama dengan mahramnya.
Ya, ini hati-hati sekali Bapak Ibu. Ini sering kali sekarang kan sudah era-era keterbukaan ya, sehingga sering kali ini dilanggar ya. Bapak Ibu, hadis ini adalah dalil tentang kebolehan seorang laki-laki menyendiri dengan seorang perempuan jika bersama dengan suaminya atau bersama dengan mahramnya. Jadi ini kalau misalnya dengan rencana bertemu dengan janjian entah karena satu sebab lagi dengan seorang wanita, pastikan tidak berdua. Jadi, baik. Berikutnya ini dikuatkan lagi. yakni wa'an Abi Sa'id, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala beliau bersabda fi sabaya Autosin, dan dikisahkan tentang tawanan wanita Autos, la tuta'u hamidun hatta tadha'a, ya, tidak boleh bercampur dengan wanita yang hamil sampai dia melahirkan. Wala ghairu dzati hamdin, ya, dan tidak pula dengan wanita yang tidak hamil hatta tahida haidah, ya, sampai datang haidnya sekali. Ini dikisahkan terjadi dalam satu perangan Bapak Ibu. Misal ada seorang wanita menjadi tawanan gitu ya, kemudian dia ini hamil, maka berlaku masa iddah sampai dia melahirkan. Kalaupun dia tidak hamil, maka dia tidak boleh dicampuri sampai dia datang haid yang pertama itu sekali. Ya, baik. Kemudian hadis ini dikuatkan oleh Al-Qurtubi gitu ya, terkait hadis tersebut. Baik, sampai 17. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, ini kaitannya dengan laki-laki dan perempuan. Kemudian mereka melakukan zina, artinya persetubuhan di luar nikah. Apakah setelah itu dia mau menikah setelah ketahuan gitu ya? Karena ada ini misal ada anak laki perempuan atau bukan anak atau pokoknya laki perempuan, dia berzina sampai sang perempuan hamil, ya. Kemudian entah itu dilanjutkan dalam satu pernikahan atau tidak dilanjutkan, ya. Maka ini nanti hak atas anaknya adalah ibunya. Perwaliannya atas ibunya, ini penting ya, ini penting. Jadi jangan pernah, menurut saya ini kan yang sering terjadi, memang itu hukumnya nggak. Jadi kalaupun satu perzinahan antara laki dan perempuan kemudian berzina sampai dengan hamil, dan akhirnya orang tahunya tahu atau ketahuan lah gitu ya, ketahuan bahwa ini dia dihamili atau hamil karena si laki-laki si A, gitu. Maka dia hanya boleh menikah dengan laki-laki tersebut karena sama-sama berzina. Tidak boleh dengan laki-laki lain. Ya, sampai itu selesai dan selesai. Ya. Tetapi laki-laki nasabnya bukan kepada laki-laki yang menikah dia, walaupun itu ayah biologisnya, tetap nasab pada ibunya. Apalagi sampai dia begitu hamil, ya, kemudian melahirkan, ya, kemudian dia setelah melahirkan nikah dengan laki-laki lain, jangan pernah dicari, ini bapaknya dulu si A, tidak perlu. Walinya ikut ibunya. Pertanyaan berikutnya, loh, kalau ibunya kan nggak bisa menikahkan, misalnya, kalau ini perempuan, misalnya, ya, maka ibunya boleh mencarikan wali hakim. Ya. Dia nggak punya wali, ya, dia menjadi wali hakim. Gitu ya. Baik. Coba kita perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya. Kalau anaknya tadi itu laki-laki, nah, ya. kan nggak perlu. Laras saya. Kalau perempuan kalau perempuan memang walinya nggak bisa dari ayah biologisnya, tetapi melalui wali hakim. Tapi ini anaknya kebetulan laki-laki, terus kawin, kan nggak perlu wali. Kalau laki-laki. Terus statusnya gimana? Ya tetap anak ibunya begitu? Ya. Oh gitu. Jadi tetap ini binnya, kalau kan binti ya, binnya pada ibunya. Ini binnya juga pada ibunya. Lucu memang gitu ya. Nah, makanya sering kita dengarkan Bapak Ibu ya. Kan kita sering kali dengar di masyarakat ya. Begitu ada laki atau wanita hamil, tidak punya suaminya karena belum nikah ya. Kemudian lahir anak laki-laki, itu masih ada yang ngomong gini, untuk anak laki kan gitu ya. Pernah dengar ya.
Untung anak laki, kenapa? Dia nggak butuh wali nantinya. Oh udah di luar nikah tetap untung kan gitu. Ini hati-hati. Ya, terus apa? Jadi tetapi nanti muncul di ini yang B-nya adalah pada ibunya. Oke, ini yang harus kita perhatikan. Baik, coba kita perhatikan beberapa hadisnya. Berlanjut. Jadi katakan sekarang anaknya tadi kawin, kemudian punya anak. Statusnya adalah walinya tetap bapak yang hasil itu tadi, Pak. Jadi laki-laki ini hasil zina. Nasabnya itu ibunya. Tapi kemudian nikah. Dia kawin. Dapat perempuan, kemudian punya anak. Status anaknya ini kalau nanti kawin katakan perempuan, maksudnya bapak yang ini ya. Laras. Jadi Bapak Ibu, inilah bedanya non-sewu Islam dengan agama lain. Saya sebutkan yang Kristen kan. Di dalam Kristen itu namanya ada dosa waris ya, dosa keturunan. Sehingga kenapa Nabi Isa diutus, Yesus ya diutus itu untuk menebus dosa-dosa mereka. Ya. Di Islam tidak ada. Ya. Tidak ada. Katakanlah seorang anak ini lahir dari, mohon maaf, hubungan tadi ya, di luar perzinahan ini, maka begitu dia lahir tetap suci. Ini ditegaskan Allah ya di dalam Al-Quran ya, bahwa proses penciptaan manusia itu 40 hari pertama berubah segumpal darah gitu ya. Kemudian 40 hari kedua berubah segumpal daging, 40 hari ketiga berubah janin, dan satu wa nafakha fir ruh, Allah tiupkan ruh di dalamnya. Artinya ini suci. Kemudian begitu lahir, Rasulullah memberikan satu penegasan bahwa kullu mauludin yulad adalah fitrah, bahwa setiap bayi lahir adalah fitrah, adalah suci. Sehingga Bapak Ibu, ya sudah, nanti katakan non sewu, tadi terlahir anak perempuan yang sering kan disebut dengan anak dada dan Islam namanya anak haram. Kemudian begitu dia nanti menikah ya, non sewu misal ya, ada anak laki-laki baik, nanti kerabat kita misalnya. Kemudian dia mendapatkan jodoh wanita yang seperti tadi, jangan pernah dihalangi, karena sesungguhnya dia tetap fitrah, dia suci, asal dia baik, gitu ya. Jangan sempat berpikir wah ini anak dari hubungan haram itu, jangan mau bisa, tidak boleh. Ya, dengan satu syarat bahwa anak ini yang tadi merupakan nasabnya kepada ibunya, dia wanita yang baik, maka silakan diterima. Begitu juga sebaliknya, kalau nanti lahir anak laki-laki ya, satu ketika begitu tanya, loh kok B-nya ibu gitu ya, oh berarti dia it's okay. Kalau dia baik, terima. Sehingga apa itu anak ini yang terlahir dari kejadian itu, dia menjadi pribadi yang suci dan dia bisa menentukan, itu keadilan Allah ya, keadilan Tuhan di situ. Nonton ya, jelas ya? Oke, baik. Untuk mengatakan hukumnya itu terkait di sana, termasuk manfaat sebelum saya lanjut, termasuk nanti pada saat menyusui, ini penting ya. Jadi kenapa dalam satu riset Bapak Ibu, kecerdasan anak itu dipengaruhi oleh ibunya. Di dalam Islam disebutkan 40% itu tergantung kualitas ibunya. Ini penting ya, ini penting ya, ini penting. Makanya kalau jenengan punya putra laki misalnya mau cari jodoh, pastikan bahwa mendapatkan istri yang baik. Sehingga Rasulullah memberikan satu penegasan bahwa kalaupun nanti kalian misalkan karena satu sebab harus mencarikan susuan ya wanita untuk menyusui anak kita, karena istri mungkin karena satu sebab, mereka tidak boleh yang bodoh. Dan artian bukan karena pendidikannya cuma SD SMP ya, bodohnya intelijen. Itu karena 40% kecerdasan dipengaruhi ASI ibunya dan kualitas ibunya. Oke, baik. Ya, monggo. Apa hukumnya aborsi buat wanita yang aborsi buat wanita yang berkesan? enggak, korban perkosaan yang punya anak, tapi mau aborsi. Tapi waktu itu belum sampai 40 hari. Baik, terus jadi Bapak Ibu mungkin besok ya, apa hukumnya seorang wanita yang korban perkosaan sampai dihamil ya? Dan itu dilakukan sebelum 40 hari gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ini ada dua pendapat. Kemarin sempat kita bahas terkait dengan aborsi. Jadi aborsi itu hanya boleh jika
itu benar membahayakan si kesehatan ibunya. Hanya itu. Tidak termasuk yang dia korban perkosaan. Makanya di sini Bapak Ibu ada dua hal yang perlu kita kuatkan dalam diri kita ya, dan keluarga kita. Ya ini saat kita bicara rukun iman, saya sering sampaikan rukun iman itu seringkali kita berhenti di yang rukun iman yang kelima. Kita ya, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul dan hari kiamat. Pada yang terakhir adalah takdir baik dan buruk. Jadi jelas sekali rukun yang keenam itu adalah kita percaya dan yakin pada takdir baik dan buruk. Sehingga yang namanya takdir kalau sudah terjadi itu baru kamu dan kita takdir Allah. Gimana pun prosesnya kita nggak tahu. Saat kita menyadari itu takdir Allah, kemudian kita mendapatkan itu tidak dengan kita kata manusia tadi diperkosa. Itu tidak sesuai dengan keinginan kita karena satu sebab jadi korban banyak di korban perkosaan. Itu kita menyadari sebuah takdir ya, maka sang wali ini punya kewajiban untuk melindungi dia termasuk jangan dilakukan. Oke, jadi kalau hukum dasarnya nggak boleh kita yang dasarnya nggak boleh. Ngapain ya? Baik, tapi memang berat ya. Tetapi yakinlah seperti itu mesti ada satu balasan dari Allah yang luar biasa ya. Manakala kita mampu mempertahankan sesuatu yang itu berat. Dan yakinlah manakala itu diambil, Allah tidak akan pernah memberikan beban di luar batas kemampuan. Nah itu dia akan mengasah kita, masa Allah tidak akan memberikan beban di luar batas kemampuan dia. Baik, Bapak Ibu, kita masuk pada hadis yang ke 1166. Hadis ini satu, kemudian diperkuat dengan 3 hadis berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah, ya dari Abi Hurairah yang Nabi SAW dari Nabi Muhammad SAW. Qala, beliau bersabda, hadisnya ringkas. Al-waladu lil firash, ya anak itu milik pemilik tempat tidur. Ya ini disebutkan suami salah seperti. Walil akhiri al-hajar, dan bagi yang berzina adalah tahanan yang tidak mendapatkan apa-apa. Ya artinya kalau suami menzinai itu berarti tidak mendapatkan apa-apa. Baik, itu hadis yang ke-1166. Kemudian dikuatkan oleh hadis Sayyidah Aisyah. Wa min hadisi Aisyah fi kisah. Ya dikuatkan dari hadis Aisyah dalam satu kisah yang sama, gitu ya. Kemudian dikuatkan pula dengan hadisnya Ibnu Mas'ud, wa Ibnu Mas'ud dari Nasr, Intan Nasai dari Imam Nasai. Kemudian dikuatkan pula oleh Utsman Inda Abi Dawud ya. Jadi hadis tentang ini Bapak Ibu tentang perzinahan ini satu dikuatkan oleh hadis Abu Hurairah, yang kedua dari Sayyidah Aisyah, yang ketiga dari Ibnu Mas'ud, dan yang ketiga dari Sayyidina Utsman. Ya, ada 4 hadis. Baik, coba kita cermati. Ini dikisahkan bahwa jumhur ulama itu berpendapat bahwa maknanya pemilik tempat tidur adalah istri, adalah wanita. Ini ungkapan itu yang seringkali menjadi pendapat jumhur ulama. Sehingga menurut jumhur nasab tetap akan kepada wanita yang merdeka, wanita. Ya, dengan adanya kemungkinan untuk bercampur dengannya pada pernikahan yang sah atau yang sah. Ya, jadi pernikahan karena tadi ya, yang kita sebutkan di awal ini jumhur ulama berpendapat bahwasanya pemilik tempat tidur adalah wanita. Ya, entah dia diperkosa, entah dia hubungan suka sama suka atau apalah ini. Ya. Karena wanita itu diibaratkan dia yang terlentang sehingga dia yang dimasuki. Ya, maka di sini nasabnya adalah kepada dia. Baik, kemudian dikisahkan sabda beliau, dan bagi yang berzina adalah tahanan, yakni tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya adalah bahwa anak itu dinisbatkan kepada pemilik tempat tidur. Sedangkan orang laki-laki yang berzina tidak memiliki apa-apa kecuali kegagalan dan tidak mendapatkan anak. Kata ya, jadi ini yang harus kita perhatikan. Ini dikisahkan dari hadis Sayyidah Aisyah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini dulu pun juga terjadi. Ini sahabat terus. Sa'ad bin Abi Waqqas itu bersengketa dengan Abdullah
bin Zam'ah, ya, mengenai seorang anak laki-laki. Kemudian saat bin Abi Waqqas ini siapa ini? Saudah binti Zam'ah ini itu dulu budaknya ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas, ya. Sehingga akhirnya hamil dan melahirkan anak laki-laki dari ayahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Itu kisahnya kayak itu. Kemudian begitu lahir anak laki-laki ini, Sa'ad bin Abi Waqqas pengen mengambilnya karena itu berarti saudara dia, saudara seayah, ya. Tapi Abdullah bin Zam'ah, ya, ini saudaranya Saudah bin Zam'ah mempertahankan. Ini adalah punya saudaraku, gitu ya. Kemudian mereka datang pada Rasulullah. Kemudian pada Rasulullah, ini adalah anak dari saudaraku Utbah bin Abi Waqqas, gitu ya. Dia melahirkan di ranjang ayahku dari budak perempuan ayahku. Kemudian Rasulullah memperhatikan kemiripannya dan nyata seperti Utbah. Bagian pada detik Utbah. Lalu beliau bersabda, ini adalah milikmu, wahai Abu Zam'ah. Padahal mirip dengan, memang betul itu suami biologisnya adalah saudaranya Abu Sa'ad bin Abi Waqqas, gitu ya. Tetapi tetap Rasulullah memberikan kepada Abu Zam'ah, yakni saudaranya Saudah bin Zam'ah. Artinya apa Bapak Ibu? Ini Bapak benar si anak itu yang lahir karena dulu budak dan menjadi merdeka, ya, ini menjadi haknya ibunya. Ngerti ya? Ini penting karena ini banyak kejadian di masyarakat ini, banyak sekali kejadian masyarakat yang kadang disembunyikan. Iya, enggak. Oke. Bagi suami istri yang lama sudah menikah tapi tidak punya keturunan, Ya. akhirnya dia memilih bayi tabung. Oke. Bayi tabung sehingga ini tidak jelas nanti nasabnya ikut siapa, karena kan itu ditanamkan menurut teknologi. Nah, ini bagaimana hukumnya, Ustaz? Terima kasih. Iya, betul Bapak Ibu. Jadi Ibu dengan tadi Abah Najib tanya, yakni misal ada suami istri yang lama tidak punya keturunan, ya. Kemudian mereka berikhtiar melakukan bayi tabung. Bayi nasabnya pada siapa? Ya pada orang tuanya, ya. Karena bayi tabung itu tetap sebenarnya cuma menggantikan posisi rahim karena satu sebab. Ya, tapi begitu sudah menjadi janin baru dipindahkan kepada rahim ibunya, gitu ya. Yang tidak boleh itu jika leres, gitu ya. Ya tidak boleh itu, karena itu salah satu ciri masyarakat jahiliyah Bapak Ibu. Ya, salah satu ciri masyarakat jahiliyah saat itu, yakni mereka, udah saya contoh yang lain aja ya, nggak berani itu. Jadi dulu itu misal ada seorang kaya gitu, dia merasa tidak cerdas gitu ya, maka dia akan mencari keturunan dari orang yang dianggap cerdas itu. Misalnya seorang jenius gitu ya, dia perintahkan istrinya, wahai istriku datang sana, lakukan hubungan dia, berikan anak aku dari dia. Itu zaman jahiliyah tadi. Atau mungkin ada seorang laki-laki yang kaya, dia punya, tapi wajahnya jelek gitu ya, dia pengen punya anak yang cantik atau gimana, dia itu di zaman jahiliyah boleh. Saat dia bisa membeli seorang laki-laki, oke, kamu datang wahai istriku, datanglah pada dia, saya pengen punya keturunan dari dia. Bapak Ibu, ini jangan hanya berpikir jahiliyah dulu, sekarang banyak terjadi. Sekarang banyak terjadi. Jangan kamu coba persani sesekali browsing gitu ya, itu muncul Bapak, kisah-kisah seperti itu. Ya. Bahkan ada satu kisah itu, seorang laki-laki, mohon maaf, sudah tidak punya gairah pada istrinya atau kurang gairahnya pada istrinya. Itu dia merintahkan istrinya, manggil temennya, udah lakukan di situ, karena itu bisa menjadi obat untuk diriku. Setelah itu dia punya gairah lagi. Begitu turun dia gitu lagi. Ada Bapak yang ya. Ada masa jahiliyah dulu, sekarang itu terjadi, cuman seringkali tidak terpaksa dulu. Ya, itu salah satunya. Makanya tadi bayi tabung itu oke, itu boleh, asalkan itu sama-sama sperma dan setelahnya dari suami istri yang sah. Ya, itu kemudian begitu sudah menjadi janin dipindahkan kepada rahim, begitu pembuahannya benar kepada rahim istrinya. Yang tidak boleh itu kalau misalnya tadi ngambil dari sperma laki-laki atau
yang lain gitu ya, karena satu sebab ya, wah ini saya kayaknya mandul nih misalnya, nah itu lain lagi. Sehingga Bapak Ibu, kondisi yang seperti ini itu membolehkan kalau itu misalnya mandul istrinya itu suaminya boleh menikah lagi. Kalaupun suaminya yang mandul itu istrinya boleh minta cerai, boleh ya. Oke, kalau tadi zina ya, pasang ini zina terus sampai hamil, cuma kemudian tidak menikah sampai bayinya lahir. Nah itu kan memang binnya ke ibunya. Nah itu dari sisi nafkah itu lakinya itu wajib menafkahi anaknya, kan tidak menikah gitu. Yang menghamil tadi? Iya, yang laki-laki. Tidak ada menafkah wajib menafkahi enggak? Jadi leres Bapak Ibu ya. Jadi ini misal suami laki perempuan dia berzina, sang istrinya sampai hamil, kemudian diputuskan tidak karena satu sebab akhirnya tidak nikah, tidak dinikahkan. Ya pertanyaannya begitu lahir, apakah suami yang menghamili ini punya kewajiban menafkahi anak? Tidak, karena dia ada hubungan sama sekali. Tidak ada hubungan. Oh, betul. Walaupun itu jelas ya. Bahkan mohon maaf ya. Ini lagi-lagi kisah nyata, Pak. Mohon maaf, saya sering kali dapat curhatan gitu karena terkait dengan hukum ya. Jadi ada seorang perempuan hamil. Begitu ditanya, dia ngaku bukan hanya satu laki-laki, pernah gitu ya. Sehingga ada beberapa laki-laki yang pernah berhubungan dengan dia. Dia ngaku dengan si A, si B, si. Hukumnya itu kan gitu ya. Jadi di Al-Quran itu jelas. Jadi bahwa makanya Bapak Ibu kalau kita ingin mendapatkan istri yang baik atau anak kita ingin mendapatkan mantu yang baik, pastikan anak kita baik. Karena janji Allah jelas bahwa laki-laki yang baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Dan juga disebutkan bahwa laki-laki pezina akan mendapatkan wanita pezina. Yang terjadi apa Bapak Ibu? Di masyarakat ya. Maka ini boleh si wanita ini dinikahkan dengan salah satu pezinanya yang menzinai dia. Yang terjadi ternyata apa? Diundi bahwa pernah terjadi. Saya dapatkan cerita langsung dari ini pelaku. Diundi akhirnya dapat. Atau bahkan udinya gimana caranya sehingga yang paling culun gitu yang dapat lah gitu ya. Yang lain nggak bisa nyalakan yang paling culun yang dapat, yang harus menikahi wanita ini. Nah itu gak menarik. Jadi kejadian-kejadian masyarakat. Inilah pentingnya kita memahami ilmu agama ini. Karena apa Bapak? Karena begitu ini salah, yang terjadi keseharian kita adalah zina. Sekali zina aja itu hukumnya rajam. Kalau selama hidup zina gimana? Nah kalau sudah terjadi seperti itu segera harus bertobat gitu. Sekali bertobat kemudian diluruskan dan seterusnya. Awalan saya ngatakan gitu. Baik Bapak Ibu, jadi pentingnya kita memahami hukum Islam. Insya Allah nanti pekan depan kita akan masuk pada penyusuan, gitu ya. Menarik, saya ingin ceritakan di sini. Penyusuan ini nanti akan banyak sekali kisah-kisah. Termasuk ada satu Rasulullah merintahkan, ada Salim. Salim itu kalau jangan dilihat filmnya Rasulullah atau Umar, itu muncul menjadi tokoh yang masuk Islam lebih dulu dari kaum budak, gitu ya. Karena beliau dimerdekakan. Dan Salim ini sejak kecil menjadi budaknya sahabat Rasulullah ya. Jangan belum masuk Islam. Salim lebih dulu masuk Islam. Yang Salim ini pula nanti yang akan mengajari Khalid bin Walid ya, menjadi gurunya Khalid bin Walid. Nah Salim ini Bapak Ibu, ini tinggal di satu keluarga mulai kecil, tapi begitu dewasa ini sudah seperti saudara dekat gitu ya. Maka sang istri, ibu angkatnya itu ibu angkatnya itu sempat ya Rasulullah gimana Salim ini biar saya bisa punya hubungan mahram dengan dia, susui dia. Padahal Salim sudah besar. Bisa dibayangkan ya. Ini si Salim ini sudah besar, tapi untuk mendapatkan mahram itu Rasulullah perintahkan untuk disusui oleh ibunya, istri juraganya tadi. Nah kalau berhenti sampai sini, wah enak lah gitu ya. Tapi ternyata di sini nanti hanya khusus kasus ini.
Gitu ya, baik. Nanti kita akan lebih detail lagi sehingga nanti hati-hati Bapak Ibu, karena juga akan terjadi seorang laki-laki perempuan dia sudah menikah, tiba-tiba datang seorang wanita bersumpah, demi Allah saya dulu telah menyusui kamu berdua. Maka Rasulullah putuskan, karena itu sudah terjadi, artinya ada seorang wanita yang mengatakan seperti itu, maka kalian harus pisah. Ngerti ya? Baik, nanti kita akan lepas lebih detail pada pekan depan. Semoga Allah berikan kekuatan kita sehingga kita bisa istiqomah dalam mengkaji hadis-hadis Allahumma amin. Baik, Bapak sama maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.